Saya Ayu Trihardianti dengan NIM 20030244039. Perkenalkan, nama saya Almazara Aulia Rasyada dari NIM 20030244040. Perkenalkan, nama saya Kuni Afifa dengan NIM 200244041. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Ananaria, NIM 20030244061. Mikroskop adalah gabungan dari bahasa Yunani, yaitu mikros dan skopein. Mikros yang artinya kecil, dan skopein yang artinya melihat. Sehingga, mikroskop bisa dipahami sebagai alat optik yang berguna untuk alat bantu dalam melihat dan mengamati benda-benda yang berukuran sangat kecil. Kira-kira siapa ya penemu alat ini? Menurut sejarah, orang yang pertama kali berpikir untuk membuat alat yang bernama mikroskop ini adalah Zacharias Janssen. Janssen sendiri sehari-harinya adalah seorang yang kerjanya membuat kacamata. Dibantu oleh Hans Janssen, mereka membuat mikroskop pertama kali pada tahun 1590. Mikroskop pertama yang dibuat pada saat itu mampu melihat perbesaran objek hingga 150 kali dari ukuran asli. Temuan mikroskop saat itu mendorong ilmuwan lain, seperti Galileo Galilei dari Italia, untuk membuat alat yang sama. Bahkan Galileo mengklaim dirinya sebagai pencipta pertamanya yang telah membuat alat ini pada tahun 1610. Setelah itu, seorang berkebangsaan Belanda bernama Antonie van Leeuwenhoek terus mengembangkan pembesaran mikroskopis. Leeuwenhoek menggunakan mikroskopnya yang sangat sederhana untuk mengamati air sungai, air hujan, ludah, feses, dan sebagainya. Ia tertarik dengan banyaknya benda-benda kecil yang dapat bergerak yang tidak terlihat dengan mata biasa. Ia menyebut benda-benda bergerak tadi dengan animal cool, yang menurutnya merupakan hewan-hewan yang sangat kecil. Penemuan ini membuatnya lebih antusias dalam mengamati benda-benda tadi dengan lebih meningkatkan mikroskopnya. Hal ini dilakukan dengan menumpuk lebih banyak lensa dan memasangnya di lempengan perak. Akhirnya Leeuwenhoek membuat 250 mikroskop yang mampu memperbesar 200-300 kali. Leeuwenhoek mencatat dengan teliti hasil pengamatannya tersebut dan mengirimkannya ke British Royal Society. Salah satu isi suratnya yang pertama pada tanggal 7 September 1674, ia menggambarkan adanya hewan yang sangat kecil yang sekarang dikenal dengan protozoa. Antara tahun 1963 sampai 1723, ia menulis lebih dari 300 surat yang melaporkan berbagai hasil pengamatannya. Salah satu di antaranya adalah bentuk batang, koktus maupun spiral yang sekarang dikenal dengan bakteri. Penemuan-penemuan tersebut membuat dunia sadar akan adanya bentuk kehidupan yang sangat kecil yang akhirnya melahirkan ilmu mikrobiologi. Mikroskop memiliki 7 jenis atau 7 macam dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, mikroskop cahaya. Sesuai dengan namanya, mikroskop cahaya adalah salah satu jenis mikroskop yang digunakan untuk melakukan perbesaran pada objek kecil untuk melihat detail terkecil bagian-bagiannya. Mikroskop cahaya ini memiliki kemampuan perbesaran hingga 1000 kali lipat. Yang kedua yaitu mikroskop stereo. Mikroskop stereo ini merupakan jenis mikroskop yang hanya bisa digunakan untuk benda yang berukuran relatif besar. Mikroskop stereo ini memiliki perbesaran 7 hingga 30 kali lipat. Benda yang diamati dengan mikroskop ini dapat dilihat secara 3 dimensi.
Yang ketiga yaitu mikroskop elektron. Mikroskop elektron adalah sebuah mikroskop yang mampu melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali, menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar, serta memiliki kemampuan pembesaran objek serta resolusi yang jauh lebih bagus. Mikroskop elektron yang digunakan untuk menyelidiki spesimen biologi dan anorganik, termasuk mikroorganisme, sel, molekul besar, logam, dan kristal. Yang keempat, yaitu mikroskop ultraviolet. Penggunaan mikroskop ultraviolet berguna untuk mendapatkan pembesaran penglihatan yang lebih tinggi karena sinar ultraviolet memiliki gelombang yang pendek. Yang kelima yaitu mikroskop Pendor. Mikroskop Pendor ini dapat digunakan untuk menampilkan materi genetik dan mendeteksi benda asing atau antigen dalam jaringan, dan bisa juga digunakan untuk studi viabilitas dan populasi sel. Yang keenam, ada mikroskop medan gelap. Mikroskop medan gelap ini digunakan untuk mengamati bakteri hidup, khususnya bakteri yang begitu tipis yang hampir mendekati batas daya mikroskop majemuk. Yang ketujuh atau yang terakhir, ada mikroskop fase kontras. Mikroskop fase kontras merupakan mikroskop yang dipakai untuk mengamati dengan detail struktur internal spesimen hidup tanpa pewarnaan. Baik, selanjutnya yakni komponen atau bagian-bagian mikroskop. Yang pertama ada lensa okuler. Lensa okuler merupakan bagian mikroskop di mana lensanya terletak dengan mata pengamat. Yang kedua ada tabung mikroskop. Tabung mikroskop atau tubus mikroskop merupakan bagian mikroskop yang berfungsi untuk mengatur fokus dan menjadi penghubung antara lensa okuler dan lensa objektif mikroskop. Yang ketiga ada revolver. Revolver yakni bagian mikroskop yang berfungsi mengatur pembesaran lensa objektif. Yang keempat ada lensa objektif. Lensa objektif merupakan bagian mikroskop yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Yang kelima ada meja preparat. Meja preparat merupakan bagian mikroskop yang berfungsi untuk meletakkan objek yang diamati. Yang keenam ada kondensor. Kondensor merupakan bagian mikroskop yang berfungsi mengumpulkan cahaya. Yang ketujuh ada diafragma. Diafragma merupakan bagian mikroskop yang berfungsi mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk. Yang kedelapan ada cermin. Cermin merupakan bagian mikroskop yang berfungsi untuk memantulkan sumber cahaya menuju kondensor. Yang kesembilan ada skru pengarah kasar. Skru pengarah kasar mikroskop atau dikenal juga dengan istilah makrometer merupakan bagian mikroskop yang berfungsi untuk menaik turunkan tabung mikroskop. Yang ke-10 ada skru pengarah halus. Skru pengarah halus yaitu bagian mikroskop yang berfungsi mengatur posisi naik turunnya bodi tabung dengan skala yang kecil, sehingga didapatkan fokus yang lebih baik pada spesimen. Yang ke-11 ada pegangan. Pegangan bisa disebut dengan lengan mikroskop. Merupakan bagian mikroskop yang berfungsi sebagai pegangan saat membawa atau memindahkan mikroskop. Yang ke-12 ada pegangan sedia. Pegangan sedia atau dikenal dengan penjepit kaca merupakan bagian mikroskop yang berfungsi sebagai pelapis objek dan untuk menjepit preparat agar tidak bergeser ketika sedang dilakukan pengamatan. Berikutnya ada sendi inklinasi. Sendi inklinasi atau pengatur sudut merupakan alat atau bagian dari mikroskop yang berfungsi untuk mengatur sudut tegaknya mikroskop. Yang terakhir yakni kaki mikroskop. Kaki mikroskop merupakan bagian mikroskop yang berfungsi sebagai penyangga atau penopang mikroskop.
Cara menggunakan mikroskop untuk pemeriksaan sediaan. Pertama, letakkan mikroskop di meja yang permukaannya datar, tidak licin, dan dekat sumber cahaya. Kedua, sambungkan kabel pada stop kontak, lalu klik tombol on. Ketiga, periksa lensa okuler dan putar hingga angka 64 sejajar dengan garis putih. Keempat, periksa apakah lensa kondensor tepat di bawah panggung atau meja mikroskop. Kelima, pasang lensa objektif pada daya rendah dan pindahkan panggung atau meja ke posisi tertinggi. Keenam, sesuaikan cahaya ke kisaran medium atau medium high. Ketujuh, buka klip di atas meja mikroskop dengan satu tangan. Ke-8, letakkan kaca preparat hingga tepat peletakannya. Ke-9, gunakan knop di sisi kanan bawah meja mikroskop untuk memusatkan spesimen di atas kondensor lensa. 10. Mulailah dengan lensa objektif berdaya rendah atau 4 kali dan meja mikroskop pada posisi tertingginya. Ke-11, lihat melalui lensa okuler dan fokus pada spesimen hingga spesimen terlihat sangat jelas. Ke-12, pindahkan ke lensa objektif tertinggi berikutnya atau 10 kali dan fokuskan ulang pada spesimen. Ke-13, setelah itu pindahkan ke lensa daya tertinggi atau 40 kali. Ke-14, apabila telah selesai menggunakan, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempatnya kembali. Perawatan mikroskop. Hal yang penting diperhatikan. Jangan sekali-kali menyentuh permukaan bola lampu dengan tangan telanjang, karena lemak kulit yang tertinggal akan mengurangi terangnya sinar. Bila lensa ada yang hilang, tutup rapat dengan penutup yang tersedia. Kemudian, bila gambar terlihat buram atau ada bintik hitam, periksa adanya debu atau kotoran pada lensa objektif, okuler, kondensor, dan kaca sumber cahaya. Kemudian, debu pada lensa dapat dihilangkan dengan menggunakan sikat halus atau dengan meniupkan